halal itu jadi kita difokuskan untuk mendampingi UMKM dalam mensertifikasi produk-produknya supaya halal. Oke, itu tugasnya tadi ya. Iya. Nah, kalau prosesnya di dalam proses pendampingan halalnya itu tuh seperti apa tuh, kayak apa ya, maksudnya mekanismenya dan segala macamnya itu gimana tuh Mas Papian? Boleh sharing ke kita mungkin? Nah, untuk prosesnya sendiri kita sebagai pendamping halal tentunya harus memastikan dokumen-dokumen legalnya terlebih dahulu. Jadi di awal ini pendamping halal harus memastikan bahwa UMKM ini sudah memiliki NIB atau nomor induk berusaha. Gitu. Nah, nanti dari situ kita sudah mengecek kelegalan aspek dokumennya, kemudian siapa pemilik usahanya, kemudian apakah ada penyelia halal sebagai penjamin bahwa nanti proses produksinya ini akan terus berjalan seperti itu. Nah, kalau sudah lengkap baru kita melihat dari bahan-bahannya. Berarti pendamping ini sama penyelia halal itu beda job desk atau seperti apa? Sebetulnya hampir sama, cuma skalanya yang berbeda. Kalau pendamping ini lebih fokus ke UMKM, kalau penyelia ini lebih fokus ke industri atau ya seperti industri-industri yang sudah besar seperti itu. Baik. Iya, jadi kalau di UNER sendiri kan Pusat Halal UNER ini selalu menyediakan pelatihan pendamping produk halal. Nah, dari situ nanti dari UNER akan membuat woro-woro atau pengumuman di sosial medianya Pusat Halal. Nanti akan terjaring beberapa mahasiswa atau orang-orang sekitar yang tertarik untuk menjadi pendamping halal. Pelatihannya bayar atau gratis? Oh, gratis loh. Oh, gratis ya. UNER nggak pernah memungut biaya. Itu penting ya, selain pasti ya, pelatihannya ternyata gratis. Jadi siapapun bisa ikut ya sebenarnya ya. Untuk kemaslahatan umat. Ya Pak Rahim ya. Nah, tadi kan kayak seperti terlihatnya kan seperti membuka peluang siapapun ya untuk jadi pendamping halal, produk halal ini ya. Sebenarnya ada syarat khusus nggak untuk jadi pendamping produk halal ini? Nah, kalau syarat khusus tadi sebetulnya sudah disebutkan oleh Pak Rahim ya. Jadi minimal pendidikannya memang SMA, kemudian berwarga negara Indonesia, kemudian beragama Muslim dan memiliki KTP atau NIK. Gitu. Nah, yang tidak kalah penting punya nomor rekening bank. Gitu. Oh ya, buat ininya ya. Iya. Apresiasinya untuk apresiasi dari Kemenaknya. Iya, oke. Berarti sebenarnya gampang ya, maksudnya asal sudah lulus SMA dan memang kalau di Indonesia kan biasanya juga wajib belajarnya sampai SMA lah ya. Iya, betul. Terus NIK tadi, KTP kayak semua warga negara harusnya punya lah ya. Iya, KTP harusnya. itu dan nomor rekening gitu tadi ya. Pasti ada ya, untuk semua pekerjaan pasti ada pengalaman suka dan dukanya. Menarik nih, kita dari suka dulu deh. Suka dulu. Nah, sukanya itu kalau kita sebagai pendamping halal, kemudian UMKM-nya ini orangnya suka memberi atau dermawan. Nah, pasti setelah kita memberikan bantuan terkait proses sertifikasi halal ini, si pelaku usaha pasti memberikan untuk contoh atau supaya tahu bahwa produk yang disertifikasi ini seperti ini bentuknya, bahan-bahannya seperti ini. Premium. Nah, jadi kita juga tahu serta juga bisa mencicipi bahwa bahan yang digunakan memang bagus dan sudah halal juga. Seperti itu. Kalau dukanya? Nah, kalau dukanya ini kan kalau di Indonesia sendiri untuk pelaku UMKM ini ternyata masih banyak yang belum melek teknologi. Nah, sehubungan dengan pendaftaran sertifikasi halal ini dilakukan full secara online. Nah, jadi kita harus banyak-banyak memberikan perhatian terkait proses pendaftarannya ini. Jadi kita harus memantau mulai dari awal apakah ada kendala, kemudian setelah memasukkan bahan-bahan apakah ada kendala, kemudian memasukkan proses apakah ada kendala. Nah, jadi sampai tahapan-tahapan ini selesai itu sekitar 3 hari lebih kita baru selesai karena membantu yang gaptek tadi ini. Jadi butuh kesabaran, Mbak. Berarti emang prosesnya ini sudah tidak ada kayak hard copy gitu ya, semuanya tinggal di-upload atau diunggah gitu? Iya, betul. Untuk sertifikatnya nanti pun akan terbitnya juga secara online atau? Secara online. Tinggal print sendiri gitu tinggal ya? Tinggal print sendiri. Oke. Berarti memang sudah ini ya, terdigitalisasi ya semuanya. Jadi nggak perlu fotokopi KTP. Nggak perlu fotokopi ya, nggak perlu fotokopi ya. Udah paperless banget ya. Paperless banget. Nah, tadi kan bukan biaya, apa istilahnya? Kalau mau jadi pendamping halal pelatihannya gratis. Nah, kalau mau daftar itu ada bayarannya juga atau gimana tuh? Gratis juga. Gratis tinggal juga. Isi form. Tinggal isi form aja. Jadi dan nanti gratis. di pengumumannya Pusat Halal itu pasti akan menyediakan form melalui link Bitly.
Gitu. Terus Swipers menarik ya, mau jadi pendampingnya gratis, terus ketika daftarin juga ternyata gratis ya, nggak ada, jadi nol biaya ya untuk itu ya. Mungkin biayanya di urusan berizin itu tadi ya, mungkin biayanya ya. Biaya kuota. Biaya kuota ya. Oke. Kalau dibilang kompetisi sih antara iya dan tidak ya. Jadi kita kalau di pusat halal UNER ini kita saling berbagi. Misal sering kan di sini tuh ada event, misal kita mau melakukan pendampingan sertifikasi halal di kelurahan A misal. Nah itu nanti pusat halal pasti akan memberikan informasi di grup PPH, siapa yang bisa atau longgar mohon dibantu untuk proses sertifikasi halal di kelurahan A ini. Nah jadinya kita tetap bagi-bagi, nggak kompetisi. Oh, nggak kompetisi. Tapi kalau dibilang kompetisi juga ya bisa kompetisi, soalnya dari BPJPH atau Kemenak sendiri pernah membuat kompetisi dalam periode tertentu yang berhasil mengumpulkan atau mendaftarkan 1.000 kalau nggak salah. 1 juta atau berapa ya? Nah yang berhasil itu akan mendapatkan hadiah umroh untuk 5 terbanyak. Wah, itu. Nah itu bisa dibilang kompetisi. Iya. Ini informasi yang sangat sangat menarik banget ya. Tadi biaya buat jadi pendampingnya gratis, terus kalau misalnya pelaku usahanya mendaftar gratis, tapi ketika jadi pendamping pun ternyata kalau berhasil rekrut banyak atau membantu banyak, itu udah bisa punya kesempatan untuk umroh gratis. Nah itu gratis semua tapi dapat hadiah, itu lumayan menarik ya. Lumayan menarik. Dulu itu kepikirannya karena ini ya pusat halal UNER ini kan termasuk baru ya di tahun 2023 kalau nggak salah. Nah saya daftar tahun 2023. Nah ini termasuk baru. Kemudian untuk personil dari pendamping produk halal ini juga masih sedikit. Nah saat itu dari Pak Rahim sendiri menginfokan, ayo kita join bareng-bareng untuk membuat sertifikasi halal untuk produk-produk UMKM. Karena dari Kemenak sendiri, BPJPH sendiri membuat target bahwa tahun 2024 seluruh UMKM harus sudah memiliki memiliki sertifikat halal untuk semua produknya. Nah, jadi dari pusat halal sendiri membutuhkan banyak tenaga saat itu. Nah, kemudian saya diminta Pak Rahim untuk mengecek sosial media dari pusat halal UNER. Ternyata memang saat itu dibuka pengumuman terkait pelatihan pendampingan halal. Nah, akhirnya saya daftar, ngisi form itu, cepet kok ngisi formnya. Ngisi form, thread. Nah, besoknya kemudian dikonfirmasi sama panitia bahwa acara akan diselenggarakan pada hari tertentu gitu. Jadi langsung dikonfirmasi, cepet kok prosesnya. Kalau pendamping halalnya dari Farmasi Unair ada siapa aja selain Mas Fafian? Setahu saya sama teman saya, jadi 2 aja. Nah, ada Izzah sama Hilya. Ada lagi. Yang terbaru dari Pak Rahim. Ada 4 lah ya Pak. Itu yang masih S1, kalau ini kan sudah S2. Udah S2 ya. Oke, siap. Jadi ada juga ya dari Farmasi Unair yang memang yang paling banyak ini yang dari ekonomi, dari tetangga-tetangga sebelah ini. Ekonomi ya, yang paling banyak ya. Kalau pendamping produk halal sih nggak mengikat seseorang untuk tetap di situ nggak. Jadi pekerjaannya ini lepas waktu, bisa dikerjakan kapanpun dan tetap bisa mengerjakan pekerjaan utamanya. Nah beda lagi kalau yang disebutkan Pak Rahim tadi penyelia halal. Nah untuk penyelia halal ini harus terikat dalam satu perusahaan induk. Misal di industri obat ya harus di situ terus, maksudnya nggak bisa nyabang di industri obat lain, misal industri obat A, B, C itu nggak bisa. Pokoknya dia job desk-nya jadi terikat sama instansinya gitu ya? Iya, betul. Jadi pada prinsipnya itu, semua itu, jadi saya bedakan dulu aja ya. Pendamping halal sudah disampaikan oleh Mas Fafian. Terus penyelia halal itu sebenarnya adalah seseorang yang memantau, memberi jaminan bahwa semua bahan dan proses sampai produknya itu secara konsisten terjamin kehalalannya di industri. Jadi memang kalau penyelia halal atau yang disebut dengan auditor halal internal, bahasa lainnya itu memang terikat pada perusahaan. Kalau auditor halal itu juga kerjanya tidak terikat penuh. Auditor halal itu memang berada di bawah naungan lembaga pemeriksa halal. Tetapi kalau memang pada hari itu tidak bisa berangkat audit karena ada pekerjaan lain, ya nggak apa-apa, yang lain yang berangkat. Tugasnya apa? Tugasnya adalah
melakukan audit pada perusahaan. Jadi pasti bukan UMK ya. Kalau toh UMK yang ya pastilah bukan UMK, UMKM dan industri itu ya tugasnya auditor halal. Dan pasti mekanismenya bukan mekanisme self declare, mekanismenya adalah mekanisme reguler. Jadi tugasnya adalah melakukan audit bahan baku ini dari mana saja, sudah halal apa belum, kalau sudah halal ini termasuk yang harus dicek sertifikat halalnya apa enggak, karena tidak semuanya kan jahe ya sudah halal, kecuali ada proses, tidak perlu dicari sertifikat halalnya kan gitu. Tetapi untuk bahan-bahan yang memang butuh sertifikat halal itu dipastikan dicek, apapun hasilnya itu dibuatkan menjadi sebuah laporan yang dilaporkan langsung ke BPJPH. Nanti dari BPJPH itu baru dikirim ke Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dari data itu, dari data hasil audit yang dilakukan oleh auditor halal. Nah, nanti Majelis Ulama Indonesia itu dengan laporan itu bisa menetapkan, oh ini halal, oh ini tidak halal. Begitu sudah halal, ada penetapan halalnya dari Majelis Ulama Indonesia. Penetapan halal itulah yang dijadikan dasar oleh BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halalnya. Jadi tugasnya auditor halal itu adalah memotret yang sebenarnya di lapangan itu produk itu, gitu lah. Mulai dari bahan baku, proses, pengemasan sampai selesai itu dipotret semua. Ya, jadi kayak perpanjangan tangan dari yang pusat untuk menerbitkan itu ya Pak ya. Untuk teman-teman mahasiswa sendiri, pesan saya kalau ingin belajar lebih dalam terkait farmasi terutama, itu bisa melalui pusat halal ini. Karena di farmasi ini juga melihat beberapa titik-titik kritis. Jika kerja di industri, kita pasti akan belajar tentang enzimatik proses itu yang kritis juga. Nah, selain itu juga ada proses sintetis dari bahan senyawa, bahan baku obat, itu yang bisa kita jadikan pelajaran juga. Jadi farmasi ini luas ya, seperti yang dikatakan Pak Rahim tadi. Kita ingin belajar terkait proses pembuatan itu bisa juga. Nah, terkait halal juga bisa. Jadi ini bisa menjadi ilmu yang bergandengan atau berjalan bersamaan. Nah, kemudian di distribusi juga bisa kita berjalan bersamaan. Terkait pengiriman tidak boleh berdampingan atau jadi satu dengan produk yang mengantarkan daging-daging olahan babi seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih mahasiswa, saya sarankan sekali untuk gabung sebagai pendamping produk halal, supaya kita bisa lebih jauh dalam mengenal produk-produk farmasi, kehalalannya seperti apa, prospek ke depan seperti apa, seperti itu. Tadi saya sudah menggambarkan ya perannya apoteker gitu ya. Dan produk farmasi itu memang syarat dengan itu tadi titik-titik kritis ya. Karena bukan hanya dari satu bahan baku aktif saja gitu ya. Karena bahan penolongnya, bahan tambahannya itu banyak. Dan semuanya itu harus terjamin kehalalannya. Jadi bukan hanya bahan aktifnya. Nah, oleh karena itu tentu ini ilmunya apoteker gitu ya. Jadi harapan saya semua apoteker terutama yang beragama Islam paham tentang halal. Jadi bukan hanya paham tentang ilmu farmasinya, tapi tentang halalnya juga harus paham gitu ya. Karena yang dibuat dengan bahan obat itu bermacam-macam ya. Penuh dengan titik-titik kritis. Bahannya bermacam-macam, prosesnya juga lama, panjang, dan juga penyajiannya juga harus menjadi perhatian oleh teman-teman apoteker. Sehingga kami di Pusat Halal itu membuka peluang untuk teman-teman farmasis, apoteker, mau menjadi pendamping halal, oke. Mau menjadi penyelia halal di perusahaan, kami bisa memfasilitasi pelatihannya, karena juga kami bisa melakukan pelatihan. Mau jadi auditor halal, kami sudah punya LPH, silahkan bergabung dengan kami untuk bisa menjadi auditor halal. Kami masih butuh banyak auditor halal LPH ini
baru berdiri sampai saat ini yang sudah terdaftar auditor halalnya di BPJPH baru 3, tetapi kami sudah punya 8 yang baru dilatih dan ada 3 yang senior. Jadi ada 3 tambah 3, 6 tambah 8, jadi masih 14, masih butuh banyak. Karena skopnya nanti bisa diperluas, bukan hanya obat, bukan hanya jasa penyembelian, tapi makanan, minuman, dan kosmetik itu juga menjadi tanggung jawab LBH kalau auditornya sudah lengkap. Sehingga kami mengundang teman-teman khususnya yang layak atau yang memenuhi syarat untuk menjadi auditor bisa bergabung dengan LBH kami. Yang hanya ingin menjadi pendamping, tadi Mas Fabian sudah menyampaikan, dan suka dukanya yang ingin menjadi penyelia juga silahkan melalui kami. Dan tidak kalah pentingnya, yang punya inovasi untuk melakukan penelitian-penelitian untuk mengganti material non halal dengan material yang halal, baik produk kosmetik, obat-obatan maupun makanan, monggo di sini tempatnya juga untuk berbasic riset. Saya kira itu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Rahim dan Mas Fabian. Nah, gimana Swipers? Menarik kan ya pembahasan kita hari ini? Nah, kira-kira apa lagi nih yang perlu kita bahas di segmen HHI Farmasi ini? Boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, jangan lupa Swipers juga untuk gabung di aplikasi Swipe RX, karena aplikasi Swipe RX adalah aplikasi nomor 1 untuk para farmasis atau apoteker. Nah, dengan download Swipe RX nanti kamu bergabung di dalam komunitas yang kami punya di dalamnya. Terima kasih juga buat Swipers yang sudah nonton, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan ajak teman-teman apoteker atau teman-teman farmasis kamu untuk nonton konten ini dan konten-konten kami yang terbaru selanjutnya ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai berjumpa lagi di konten HHI Farmasi selanjutnya. Dadah!